Bismillahirrahmanirrahim. Hadap orang yang membid'ahkan atau menyesatkan pembagian tauhid menjadi 3. Kata mereka itu akidahnya Wahabi. Akidah yang baru, akidah yang bid'ah. Maka kita katakan orang yang mengingkari pembagian tauhid disebabkan dia tidak memahami makna setiap dari pembagian tauhid tersebut. Kalau dia paham dan dia seorang muslim, tidak mungkin dia mengingkari. Yang pertama, tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata Rob. Sering kita baca dalam Al-Quran, dalam solat kita, dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Robnya seluruh makhluk. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, sama artinya mentauhidkan Allah sebagai Rob. Apa maknanya? Tauhid rububiyah, ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Inilah makna Rob. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, dan mengatur segala sesuatu. Maka kita yakini Allah esa sebagai Rob. Tidak ada Rob yang lain. Tidak ada pencipta yang lain. Tidak ada penguasa yang lain untuk seluruh alam ini. Dan tidak ada pengatur yang lain yang mengatur seluruh makhluk kecuali Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya tauhid rububiyah. Tidak mungkin ada seorang muslim yang mengingkari keimanan ini. Kalau ada yang mengingkarinya, maka itu membatalkan Islamnya. Baik, ini makna tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Secara bahasa, uluhiyah itu berasal dari kata al-ilah. Makanya bisa juga disebut tauhid ilahiyah. Apa artinya al-ilah? Allah sebagai sesembahan. Maka, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita persembahkan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan inilah jemaah sekalian, puncak daripada tauhid yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Yang artinya, La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin ada seorang muslim yang mengingkari pembagian tauhid ini. Kemudian, pembagian tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Apa definisi tauhidul asma was sifat? Para ulama ahlus sunnah mengatakan, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati ala al-wajhi laik billahi ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Menetapkan nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, sesuai dengan yang layak bagi Allah, yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tanpa melakukan 4 perkara. Yang pertama, tahrif, menyelewengkan. Yang kedua, ta'til, mengingkari. Yang ketiga, taqyif, menggambarkan hakikat bentuk sifat Allah. Yang keempat, tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah jemaah sekalian, definisi tauhid al-asma wa sifat. Kemudian, mengapa dibagi 3? Itu berdasarkan istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh. Bukan 1-2 ayat saja, tapi seluruh dalil yang berbicara tentang Allah, yang berbicara tentang tauhid, tidak akan keluar
dari 3 macam tauhid ini. Karena dalil-dalil yang berbicara tentang Allah itu hanya ada 3 bentuk. Yang pertama, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki, mematikan, memberi manfaat, menimpakan mudarat, menakdirkan segala sesuatu, dan seterusnya. Itu namanya dalil-dalil rububiyah. Yang kedua, ayat-ayat yang memerintahkan kita atau mengajak kita beribadah hanya kepada Allah. Itu dalil-dalil uluhiyah. Yang ketiga, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu dalil-dalil al-asma wa sifat. Seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah tidak keluar dari 3 hal ini. Namun, ada satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid, yaitu surat Maryam ayat ke-65. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Ayat yang mulia ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, kata Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rob langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka Allah tegaskan kepada kita, dialah Rob seluruh makhluk. Maka ini tauhid rububiyah. Mengimani Allah sebagai satu-satunya Rob untuk seluruh makhluk adalah tauhid rububiyah. Bagian yang kedua, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kamu hanya kepadanya. Dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah salah, tidak benar. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Maka ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Allah, pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia yang tidak sama sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla juga menegaskan tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik, jemaah sekalian, ini adalah tauhidul asma wa sifat. Jadi ini satu ayat, surat Maryam ayat ke-65 menjelaskan kepada kita 3 macam tauhid. Jadi ini bukan bid'ah. Ini justru al-haqiqatus syar'iyyah. Hakikat daripada syariat. Yang disimpulkan dari seluruh dalil. Sama jemaah sekalian, ulama mengatakan hukum itu ada wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Apakah ada satu ayat atau satu hadis yang menjelaskan hukum itu ada 6? Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah? Tidak ada. Tidak ada satu ayat atau satu hadis yang menjelaskan hukum itu ada 6 atau 5. Lalu dari mana ulama mengambil kesimpulan? Hukum-hukum itu terbagi wajib dan sunnah, halal dan haram, makruh dan mubah. Jawabannya sama. Dari istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pembagian tauhid itu bid'ah, maka kita akan membid'ahkan juga pembagian hukum-hukum yang disebutkan para ahli fikih. Nah, jemaah sekalian, jawaban berikutnya terhadap orang yang menyesatkan pembagian tauhid menjadi 3. Dan di antara syubhat mereka adalah itu pembagian yang baru saja muncul setelah masa Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pertama membagi tauhid seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bukan Ibnu Taimiyah tapi Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga mereka sebut itu akidah Wahabi. Maka jemaah sekalian, di sini kita ingin membantah syubhat tersebut dengan asar yang sahih
dari para ulama terdahulu, jauh sebelum datangnya Ibnu Taimiyah maupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikut saya akan bacakan akidahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Salah seorang imam mazhab yang 4. Dialah imam mazhab yang pertama, mazhab Hanafiyah. Dan 2 orang murid beliau, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, yang wafat tahun 182 Hijriah. Kemudian murid yang kedua, Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang wafat tahun 189 Hijriah. Jadi ini jauh sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Akidah mereka bertiga ini, guru dan murid, dirangkum oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Yang dikenal kitab beliau disebut Akidah Tahawiyah. Beliau wafat tahun 321 Hijriah. Apa kata beliau? Meriwayatkan akidah Imam Abu Hanifah dan 2 murid beliau, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, rahimahumullahu ta'ala. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berpendapat dalam mentauhidkan Allah, kami meyakini sesungguhnya Allah tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak ada yang bisa melemahkannya, dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Inilah jemaah sekalian, akidah Imam Abu Hanifah dan 2 orang muridnya yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dari abad kedua dan ketiga Hijriah. Baik, perhatikanlah apa kata beliau. Tauhid kami dengan taufik dari Allah, kami meyakini sesungguhnya Allah wahidun la syarikalah, adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Maka ini adalah mencakup seluruh bentuk tauhid. Seluruh bentuk tauhid. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau berkata, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Maka ini adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Tidak ada yang menyerupai Allah. Semua sifat-sifat Allah, tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya dalam sifat-sifat tersebut. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Kemudian kata beliau, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah atau mengalahkannya. Maka ini tauhid rububiyah. Karena Allah dialah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Dialah raja seluruh makhluk. Tidak mungkin ada satupun yang bisa mengalahkannya. Ini tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selain dia. Maka ini tauhid uluhiyah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan athar ini juga dalam kitab beliau, Al-Qaulus Sadid ala man ankara taqsima tauhid, yang artinya adalah ucapan yang benar terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Maka beliau memberi kesimpulan terhadap athar ini, fahadha aqsamu tauhid ats-tsalatsa sharihatun wadihatun fi nassai hadaini al-imamain rahimahumullah. Ini adalah pembagian tauhid menjadi 3 yang sangat tegas dan jelas pada nas kedua imam,
yaitu Imam At-Tahawi dan Imam Abu Hanifah, yang juga mencakup dua orang murid beliau, Abu Yusuf dan Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Baik, ini athar yang menunjukkan bahwa pembagian tauhid bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru dimunculkan belakangan, tapi dari abad-abad awal Islam. Baik. Begitu pula sebuah athar dari Imam Ibn Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah. Juga masih jauh sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah wa Mujanabah Al-Firaq Al-Madhmumah. Beliau berkata, anna aslal iman billahi alladhi yajibu alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi thalathatu asya'. Bahwasannya pokok keimanan kepada Allah yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Perhatikan jemaah sekalian, ada 3 macam kata beliau pokok keimanan kepada Allah. Ahaduha, yang pertama adalah ayattaqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah sebagai Rabb. Liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'an. Maka dengan itu dia berbeda dengan para pengingkar yang tidak beriman kepada Allah Sang Pencipta. Jadi ini bagian yang pertama, mengimani sifat-sifat Rabbaniyah Allah. Itu Allah sebagai Rabb. Jelas, itu tauhid rububiyah. Wasthani ayattaqida wahdaniyatahu liyakuna mubayyinan bidzalika madzahiba ahli syirki alladzina aqarru bis-sani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Hendaklah seorang hamba meyakini keesaan Allah dalam peribadahan, agar dengan itu dia menyelisihi berbagai macam madhab kaum musyrikin yang mengakui adanya Sang Pencipta tapi mempersekutukannya dalam ibadah. Jelas, yang beliau bicarakan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, meyakini keesaan Allah dalam ibadah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wastalis an ya'taqidahu mausufan bis sifatil lati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudra wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Hendaklah seorang hamba itu meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya saja. Di antaranya sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Maka jelas yang beliau maksudkan adalah tauhidul asma wa sifat. Ini Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 387 Hijriah. Sekali lagi, ini bukan sebuah akidah yang baru saja ditemukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga dikatakan itu akidah yang baru, yang bid'ah, disebut akidah Wahabi. Tidak. Ini adalah akidah yang disepakati para ulama salaf sejak dahulu.